karena sudah dilimpahkan ke BUMDes, jadi bukan di ranah yang semaunya masyarakat. Ada ketahanan pangan yang 20% dari dana desa. Nah, itu apakah langsung jatuh di konsumennya atau masih masuk di... Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini BUMDesa Sinergi Desa Babakan insya Allah akan kedatangan tamu dan diberi kehormatan, alhamdulillah, yaitu tamu dari dosen Nusa Cendana Kupang ya. Beliau berniat bersilaturahmi ke BUMDesa Sinergi Desa Babakan, yaitu untuk menggali informasi dan mendeskripsikan seperti apa BUMDes di masyarakat dan juga perannya BUMDes itu seperti apa, yaitu dalam rangka eksperimen atau pengembangan ilmu untuk membuat aplikasi yang bisa mempermudah BUMDes seperti itu. Jadi mudah-mudahan acara ini lancar dan sesuai harapan. terkait dengan peran BUMDes di sini. BUMDes apa namanya Ibu di sini? Sinergi. Sinergi. Ya, sorry, saya betul catat namanya Ibu duluan. Ibu siapa Ibu? Saya Juju Juaria. Nama BUMDesnya apa tadi? Sinergi. BUMDes Sinergi. BUMDes Desa. Desa Babakan. Desa Babakan ya. Desa Babakan. Desa Babakan. Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Ya, silakan Teh, mungkin bisa ceritakan sedikit terkait perkembangan BUMDes, terutama peran dia dalam kegiatan ekonomi lah di desa ini. Untuk BUMDes Sinergi ini dari mulai saya menjabat ya di bulan April 2025 Ya. memang sudah bergerak di bidang SAB, sarana air bersih. Oh. Iya, dengan sumber dana awalnya dari DAK. DAK ke Dana alokasi khusus ya. Iya, itu dari DAK. Nah, di tahun 2025 alhamdulillah sudah mulai nih dari unit usaha SAB ini di akhir 2025 sudah menghasilkan PADS. Secara administrasinya dibenahi, juga secara pembayaran ke masyarakat supaya sadar bahwa ini itu karena sudah dilimpahkan ke BUMDes, jadi bukan di ranah yang semaunya masyarakat gitu ya. Karena BUMDes itu yang namanya badan usaha milik usaha. Tentunya yang namanya badan usaha harus menghasilkan yang namanya PADS. Jadi kita di tahun pertama, mungkin saya dan rekan-rekan yang lain gitu sebagai pengurus BUMDes ya mengedukasi itu dulu gitu, bahwa BUMDes ini badan usaha milik desa. Nanti ketika sudah jadi PADS ya uangnya bukan untuk pengurus BUMDes saja gitu ya, jadi untuk kesejahteraan di desa. Karena kan di masyarakat apa ya, mindsetnya itu pasti kalau ada dana yang turun, dana desa ke BUMDes ya udah selesai gitu kan. 2025 juga kan ada ketahanan pangan ya Pak. Ada ketahanan pangan yang 20% dari dana desa. Itu sangat-sangat menguras apa ya, menguras tenaga pikiran, emosi dan semuanya, karena yang tertanam di mindset masyarakat itu seperti itu. Ada dana desa dilimpahkan ke BUMDes, sudah yang penting ada usahanya. Ya gitu. Nah, itu kita benar-benar usaha mengedukasi itu di tahun pertama ini sih saya tahu gitu. Jadi sekarang yang berjalan di BUMDes Sinergi itu unit usaha sarana air bersih, alhamdulillah yang berjalan baru di 2 dusun, dusun 2 sama dusun ya. Untuk dusun 2 itu gravitasi, kita ngambil mata air dari gunung ya. Kalau di dusun 3 itu kita pakai listrik Pak, jadi ngambil dari bawah ke atas. Nah, kan juga dari mata air juga, mata air juga. Nah, cuma pakai listrik. Ya, tarik dari bawah. Iya, jadi operasionalnya tentu lebih besar karena menggunakan
dinamo listrik. Nah, itu menggunakan listrik. Nah, yang selanjutnya di ketahanan pangan, BUMDes Sinergi itu bergerak di bidang penggemukan domba. Oh, oke. Iya, di bidang penggemukan domba. Hmm. Selanjutnya di ikan nila. Ikan nila. Proses kita untuk ketahanan pangan belum sampai 1 tahun, masih harus banyak evaluasi dan edukasi langsung ke masyarakat. Karena untuk ketahanan pangan ini yang mengelolanya kan masyarakat. Jadi kita mah istilahnya pengadministrasiannya gitu. Nah, yang memang benar-benar tadi seperti saya sampaikan bahwa sudah berhubungan dengan masyarakat, kita tidak bisa mengendalikan yang mindset orang gitu, Pak. Berarti ada unit sarana air bersih, penggemukan domba sama ikan nila ya. Ikan nila. Nah, kalau sarana air bersih itu berarti BUMDes berperan seperti apa sih itu untuk unit itu? Nah, untuk sarana air bersih, BUMDes itu sebagai pengelola. Jadi ada pekerja lapangan juga, ada pegawai lapangan yang tugasnya itu memelihara saluran dari gunung sampai ke rumah tangga. Oh, itu kayak PDAM gitu ya? Iya, kayak PDAM dari gunung. Jadi kalau pipanisasi juga. Iya, pakai pipanisasi. Terus dihitung rekeningnya. Dihitung kubikasinya pakai rekening gitu, pakai meteran pakai gitu. stroke, pakai WM, pakai water meter. Nah, itu pengurus BUMDes tugasnya di situ, Pak, menghitung yang pegawai lapangan mencatat water meter, terus memelihara kayak ada kebocoran dan lain sebagainya, ada komplain dari warga. Nah, kita pengurus BUMDes menghitung manajemennya. Berarti apa untuk sebelumnya nggak ada dari kabupaten gitu ya, PDAM gitu masuk nggak? Ada dari. Dan nanti bersaing dong atau enggak? Ada, cuma kan dari harga beda, Pak. Kita lebih murah. Iya, bersaing. Kita warga terserah milih gitu. Warga boleh memilih. Warga boleh memilih seperti itu. Iya, warga boleh memilih karena kita juga menggunakan tarif sosial karena untuk masyarakat. Jadi ya banyak yang beralih yang darinya PDAM mana yang sah, beralih ke PAM desa. Berarti kalau itu kita tidak melihat rantai ya, ada rantai apa gitu misalnya. Kalau kayak tadi saya ngomong sama Pak Topak namanya di Lembang, jadi mereka kan tomat. Nah, jadi ada warga usaha berkebun di pekarangan, greenhouse gitu, terus dikumpul di BUMDes lempar ke supplier ke dekat. Memang ini beda SAB ini kan. Oke. Nah, kalau yang penggemukan domba gimana tadi? Peran BUMDes itu seperti apa? Peran BUMDes sama sebagai manajemen juga, jadi monitoring juga. Memang domba-dombanya milik siapa? Milik BUMDes. Jadi kita kemitraan. Mitra dengan warga. Jadi warga yang punya kandang, yang biasa ngurus domba, yang memelihara domba, yang biasa mengurus domba, punya keahlian. BUMDes menawarkan kasih domba di kandang itu. Iya, kerjasama. Kita punya modal nih untuk domba. Siapa yang siap dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nggak siapa aja bisa. Jadi kita ya dilihat juga ya ini amanah atau tidak. Makanannya gimana? Makanan siapa yang tanggung? Hijauan itu dari peternak sendiri. Berarti murni untuk BUMDes hanya dombanya doang? Iya, seperti itu. Selanjutnya diurus oleh. Terus penjualan gimana? Untuk penjualan kita serahkan ke peternaknya itu sendiri. Kalau misalkan dengan peternak, ini udah layak. Terus atau nunggu Idul Adha mungkin? Sesuai enggak juga sih. Memang sih kalau panen mah karena belum 1 tahun, jadi 1 tahunnya memang di Idul Adha gitu. Tapi dari kemarin juga kalau ada yang perlu layak sesuai dengan harapan si peternaknya, kena dari modal kembali, terus ada fee-nya gitu kayak gitu ya. Silakan asal sepengetahuan kita bersama. Ya, itu sudah ada kesepakatan juga presentasinya mungkin. Betul, seperti itu. Memang kita punya 2 pola, Pak. Jadi ada yang kandang punya aset BUMDes, ada kandang punya aset BUMDes. Yang ada yang tadi bermitra. Mana yang lebih banyak? Yang lebih 50-50 sih. Di aset BUMDes cuma 20 kandang. 20 ekor. 20 ekor ya, berarti satu kandang bisa berapa ekor kan? Iya.
yang aset BUMDes cuma 20 ekor Pak. Yang di kandang BUMDes cuma 20 ekor. Oke. Sisanya 42 disebar ke warga yang minat, yang bekerja sama dengan kita seperti itu. Jadi lebih banyak yang bermitra langsung gitu. Nah itu apakah langsung jatuh di konsumennya atau masih masuk di kayak broker-broker gitu? Kita kerjasama lagi sih Pak sama seniman disebutnya apa itu teh yang biasa jual beli domba gitu. Ya, bandar ya. Bandar. Oke, ya. Ke bandar. Sama bandar juga kita kerjasama. Jadi untuk pembelian dombanya pun saya ke peternak silakan kalau mau beli sendiri mau ke bandar mana. Tapi dengan catatan nanti harus mau menerima lagi. Oh, Gitu. Jadi kan kita nggak kebingungan jualnya. oh jadi domba itu awalnya beli juga dari mereka, dipelihara, kemudian dijual lagi ke mereka. Jadi itu untuk meminimalisir kesuzonan gitu ya, kesuzonan dari peternak ke kita sebagai pengurus BUMDes gitu. Kalau Suzonnya kenapa? suzonnya gini Pak, kalau sama-sama tahu si pengurus domba itunya, si peternak domba, oh iya ini Harga belinya harga berapa? beli modal ini Ya. domba sekian, misalkan 1.800.000 atau 2 juta. Kan nanti kalau dijual 2.600.000 tahu lebihnya berapa. Berarti istilahnya BUMDes berperan sebagai pemberi modal. Iya, seperti itu Pak. Jadi supaya sama-sama tahu lah gitu, supaya nggak ada bahasa kalau di masyarakat itu ya iya dah dari modalnya juga udah diambil sama pengurus, kan biasanya kayak gitu Pak kalau di masyarakat. Jadi kita sama-sama terbuka lah untuk masyarakat sama peternak. Berarti posisi tadi istilahnya apa tadi? Broker tadi istilahnya apa tadi? Bandar. Bandar. Jadi data-data bandar itu sudah ada juga. Ada, kita minta KTP-nya kayak gitu. Enggak, maksudnya ibu mereka, teteh mereka udah tahu lah ada berapa bandar di sini ya. Tahu. Siapa-siapa orangnya sudah. Iya, karena sudah ada. yang walaupun mereka yang mencari domba, tetap yang transaksi kita. Ya. Yang transaksi kita sebagai pengurus BUMDes, karena kan kita butuh administrasinya. Administrasinya. Tanda bukti pembelian kan kita butuh gitu. Jadi langsung. Bagaimanapun lebih menguntungkan warga ya dibanding mereka pinjam uang. Betul. Lain, ya. Iya. Mereka berusaha, ya. Ya, berarti kita bisa membuat perancangannya, misalnya ada data-data bandar tadi ya. Kemudian data-data warga yang memang sudah dikenal mahir memelihara domba, kayak gitu ya. Iya, ada dua seperti itu juga, ada yang biasa mengurus domba gitu, biasa udah lama gitu. Ada juga yang kita memfasilitasi para pemuda yang pengen punya mata pencaharian gitu. Iya. Jadi baru sekarang nih mereka newbie gitu. Newbie ya betul, newbie terjun di pembukaan batu baru sekarang ya. Kita juga ya ayo kita juga rangkul gitu sebagai badan usaha milik desa gitu. Terus ada upaya nggak untuk advokasi mereka? Ada pelatihan. Ada pelatihan. Ada Itu difasilitasi oleh BUMDes. Iya, karena Ngambil pihak dari mana tuh? gimana? Ngambil pihak dari mana? Ngambil pihaknya dari dinas peternakan langsung. Orang dinas. Kebetulan kita bekerja sama langsung dengan orang dinas dan membuka komunikasi langsung. Beliau langsung datang ke sini. Tidak hanya secara resmi atau formal kita melakukan pelatihan, tapi ketika kita, ini ada domba yang sakit, misalkan ya ini gimana cara menanganinya gitu, yang main cara mengedukasi dokter hewan gitu juga terlibat. Bu ini ada dokter hewan, silakan hubungi ini. Dokter hewan udah langsung datang. Alhamdulillah. Jadi sudah layak dia dijual, terus jualnya kembali ke bandar tadi. Nah dari bandar tadi masih mungkin ada lagi rantai yang lain atau sudah langsung ke konsumen akhir? Langsung Menurut konsumen. Teteh? Kemungkinan bisa jadi ada rantai lagi, Ya. bisa jadi juga langsung ke konsumen. Iya. Bisa aja penjual-penjual yang apa gitu Yang ya. lagi nyari Ambil lagi bandar ke bandar kayak gitu yang biasanya. lebih kecil mungkin tuh. Iya, memang Biasanya. seperti itu sih. Kalau antara bandar yang satu sama bandar yang lain ya kolaborasi juga. Nah kalau yang terkait dengan nila tadi gimana prosesnya? Tadi ada ikan nila. Ya, kalau ikan nila juga sama kemitraan, kita mendelegasikan itu sama orang yang sudah paham dan punya
tempatnya. Dan Oke, dia kolam-kolam. punya kolamnya, terus dia terjun secara langsung dan dia juga sebagai pengepul langsung. Sebagai apa? Pengepul. Pengepul. Jadi Oke. kita tidak memikirkan ini jualnya kemana sih Nila Oh. gitu. Jadi udah kita lepas. Dia mau punya fee berapapun ya silahkan gitu ya. Jadi dia sebagai pemilik sekaligus penjual ya, tahunya begitu aja. Iya, seperti itu. Jadi kita tidak pusing lagi. Ini Mila, misalkan berapa balon, misalkan berapa puluh balon, kita harus jual kemana kan? Kebetulan kita juga baru, kita nggak punya relasi. Tapi Iya. kan dia punya relasi. Iya. Jadi sebagai bentuk penghormatan Iya. kami kepada pelaku ikan nila ini, memang silakan jual aja. Jadi kita tidak tahu menahu. Yang penting kita sudah tahu nanti dari pelaku nila kita jualnya berapa. Ya, kita ngomong masalah data ya ini ya. Berarti saya bisa bilang data-data yang bersifat tetap itu ya data ke mitra tadi itu ya. Mungkin kita bisa kategorikan lagi ya, mitra untuk domba siapa saja, gitu. Mitra untuk kita siapa saja, untuk yang apa yang bekerja untuk di air tadi siapa saja, seperti itu ya. Kemudian ada profil BUMDes-nya, itu sudah pasti. Untuk SOP ya sebagai pengurus BUMDes, misalkan jam kerjanya ditentukan, jam kerjanya ditentukan dari hari apa sampai hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Ya. Ada. Termasuk dengan yang ngurus air tadi ya, manajemen air. Iya. Kalau dengan mitra, SOP-nya gimana? Kalau dengan mitra sih kita mengikatnya lewat MOU. Ada yang ya? Ada MOU. Misalnya mitra domba tadi ya. Mitra domba langsung bertanda tangan di atas materai. Jadi ada hitam di atas putih. Pokoknya kita apapun itu kerjasamanya dikuatkan dengan MOU, hitam di atas putihnya di atas Nah mungkin materai. untuk labu mungkin lebih mirip kayak ikan tadi ya, atau lebih mirip ke domba. Kita memberi modal. Modal saja. Berarti kayak nila tadi juga ya. Memberi modal saja. Terserah mereka jualnya ke siapa. Betul. Ya. Dalam gambaran saya kan nanti dalam satu platform gitu, jadi mereka nggak misalnya teteh dari pihak BUMDes nggak perlu terjun ke rumah-rumah lagi kan, bisa memantau dari mereka. Nah mereka pun harus bisa aktif menggunakan platform ini gitu. Misalnya mereka udah jual stok dombanya sisa berapa atau nilainya, Iya. Betul. Pak. peliharanya sampai mana gitu. Jadi monitoring lah Iya. seperti itu. Tapi dalam bentuk digital. Tapi dalam bentuk digital, poin-poinnya di situ. Iya betul, dalam bentuk digital. Malahan untuk SAB juga kita baru merintis Pak itu teh supaya tidak banyak apa ya sampah kayak kertas kan itu bikin struk Iya. jadi kertas. Iya. Nah, kita ada aplikasi cuma memang belum bisa digunakan gitu, belum bisa digunakan secara massal para petugas Iya. dengan kendala ya SDM-nya itu mungkin ya dengan Nah, SDM-nya. sejauh ini gimana manajemen atau pencatatan yang misalnya bukan hanya SAD tapi ke penggemukan domba sama nila, khususnya yang domba sama nila itu ada nggak cara manajemennya, pencatatannya ada nggak? Ada Pak, itu sebenarnya dari kabupaten ada aplikasinya khusus. Kita sebagai BUMDes yang ada di desa ya mengikuti arahan yang dari dinas atau dari DPMD itu. Ada berapa ini pegawai di sini? Untuk pegawai SAB itu ada 6. Total semua berapa yang manajemen di sini ada juga? Di sini 3 orang. 3. Iya, 3 orang aja. Teteh sebagai direktur. Wah, Kan? iya. Namanya direktur kan? Direktur. Ini sama Ibu Dir nih berarti nih. Ngomongnya harus. CEO. Direktur, iya. Iya Ibu Dir kan? Direktur, bendahara sama sekretaris. Ada pengawas juga Pak. Pengawas kepala desa biasa. Kalau pada kepala desa itu strukturalnya sebagai penasehat. Oh penasehat. Nah, Oh pengawas dari ini Pengawas dari masyarakat. masyarakat ya. Dari masyarakat. Mungkin BPMD-nya atau apa gitu. Jadi pengawas itu mengawasi kerja kita dan juga masukan-masukan dari masyarakat. Jadi yang sifatnya netral pengawas itu. Ya kita benar-benar menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya gitu, dengan sering mengedukasi masyarakat. Tapi kan mulai 2025 ini BUMDes memang
jadi sorotan banget kan. Iya, ya. Jadi sorotan banget karena ya itu mengelola dana desa 20%. 20%. Tetap menjadi suatu kebanggaan kita dan harapan ke depan itu ya, program itu pengelolaan lewat BUMDes ternyata bisa lebih efektif, ya hasilnya lebih maksimal, sasarannya akan lebih tepat, gitu kan. Makanya ya ke depan, seandainya pemerintah desa punya peluang itu, kita akan mendepankan BUMDes untuk menjadi garda terdepan kita. Bebannya besar ini ya. Iya, beban besar, tapi akan menjadi ringan ketika kita bersama-sama bekerja. Betul. Itu kan? Iya. Ketika sesuatu itu dianggap berat, ya kita hanya diandalkan dan saling mengandalkan. Iya. Kalau kita bareng-bareng, ayo gitu kan, kita bergandengan tangan, insya Allah tim ini sangat solid. Itu yang pertama yang saya perlu apresiasi. Jadi yang selama ini kekurangan-kekurangan, ya alhamdulillah bisa disempurnakan juga di 2025. Ya secara dari hasil, mungkin bukan secara teori atau pengampuan saja. Dari segi salah satu unit usaha pun, BUMDes sudah mencetak surplus dari SAB sekitar 30 jutaan lebih. Itu per tahun. Iya, per tahun kemarin 2025. Dalam pengurusan itu masih dalam jangka waktu beliau itu ya maksimalnya 7 bulan. Iya, dari Belum ada usia setahun. Iya. Dengan yang tadi awalnya. Unit SAB itu udah berjalan berapa lama? Kalau SAB-nya itu sudah berjalan kita dari 2022 ya. Ya kita 1 tahun juga kita merapikan edukasi ke masyarakat bahwa program apapun harus berkesinambungan. Iya. Masa misalnya ke tahun 2022 kita minta program air lagi, 2023 kita minta air lagi. Ya. Kenapa sesudah air atau SAB ini, jadi tahun depan kita lain lagi program yang lebih penting untuk masyarakat apa, gitu kan? Ya, misalkan tetap seperti itu dan kita lalai atau abai lah ya, hanya asal jalan, asal jadi, gitu kan? Ya tidak akan ada dampak. Ya alhamdulillah berkat waktu itu kebetulan masa transisi kita dapat bantuan APADU 2021 akhir, pas kita pelantikan 2010 kita mendapatkan warisan program itu dan dilanjutkan. Kita berjibaku 2022 itu keterlibatan BUMDes atau masyarakat supaya bahwa program ini satu untuk pengembangannya, pemeliharaannya, ya punya PADS juga untuk dikembalikan ke masyarakat. Alhamdulillah rencana itu fase demi fase itu bisa kita lewati bersama dan ya alhamdulillah, walaupun ya pasti di perjalanan itu tidak mulus. Lalu kali ini menjadikan ilmu dan bekal buat kita tantangan hari esok hari ke depan. Yang paling jelas dari salah satu unit usaha, kalau kita totalitasnya serius, pasti akan ada dampak yang sangat luar biasa bagi kami. Kita tidak melihat nominal dari surplus 30 juta, PADS hanya 9 juta sekian. Kita bukan melihat itu, tapi bisa merealisasikan, membuktikan. Bahkan kita gaungkan, walaupun punya uang nih, kita 9 juta, 10 juta itu kurang gitu kan. Tapi kita bukan masalah nominalnya, tapi kebanggaan untuk dipergunakan, kita pergunakan itu hati-hati banget. Karena ini usaha payah loh bertahun-tahun kita, gitu kan? Ya makanya ya kita ke depan itu ketika pemerintah desa bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak-pihak lain, ya saya secara prinsip dan secara pribadi berjanji dan secara pemerintahan desa akan kita sepakat kita delegasikan BUMDes di depan, karena satu ya profesionalismenya udah ya kita bisa bertanggungjawabkan lah. Delegasikan siapa tadi Pak? Ya BUMDes ini. Oh oke. Ini kan berbicaranya kalau misalkan kita ada kegiatan pihak ketiga atau pengembang atau pengusaha yang masuk ke desa Babakan, kita tahun kerjasama itu dengan BUMDes. Betul. Karena ya secara ya kemarin itu kita belajar melakukan administrasi, langkah itu kan sudah alhamdulillah, gitu kan. Nah jadi karena biar lebih banyak actionnya untuk karena BUMDes pada usaha gitu kan. Konotasinya ya beliau-beliau ini yang ada di BUMDes itu ya mesin pencetak uang desa lah. Ya dengan hari ini kita riuh-riuhnya anggaran dana desa dikurangi dan bahkan hampir tidak ada untuk pembangunan. Tapi kita ke depan akan saya diri loh. Ketika misalkan kita kemitraan dengan pihak ketiga dengan siapapun yang memang bisa masuk ke desa Babakan, ketika kita memberikan kenyamanan, bahkan kita bisa berkolaborasi, nah ke depan kan akan ada juga dampak untuk lingkungan dan juga masyarakat. Harapan kita itu seperti itu. Tapi alhamdulillah kami ya, aku yakin lah bersama-sama itu kan. Di awal kan lihat kan segala sesuatu itu kan keseriusan. Niatnya ya. Dan beliau-beliau ini
saya apresiasi itu dengan kesabarannya. Ya konotasinya kalau misalkan kita mau jiwa pekerja, ya andalkan kita bahasa kasar itu mau kuli harian, ya atau gaji bulanan, mereka akan kecewa duluan. Tapi kami berkomitmen, yuk kita di BUMDes ini kita bareng-bareng puasa. Tapi di saatnya puasa kita mungkin ada juga waktunya untuk berbuka puasa. Ya umumnya kita berbuka puasa ya. Puasa selama Iya itu. Yang penting ya kita berjibaku bareng-bareng antar pemerintah desa dengan pengurus BUMDes gitu kan. Yang penting kita komunikasi itu. Alhamdulillah ya yakinlah ke depan itu akan cita-cita kita ini tersampaikan juga lah. Di sisi lain untuk pemerintahan desa, untuk BUMDes sendiri juga akan dampak untuk masyarakat kita. Karena kita mengayomi masyarakat. Ya, tapi kan tidak semua masyarakat itu bisa berkontribusi langsung. Nah, alhamdulillah dari salah satu Indonesia SAB pun masyarakat nilai kepercayaan terhadap pemerintah itu terbangun lah. Kenapa? Ya BUMDes selalu melaporkan. Yang penting alhamdulillah support dari masyarakat itu mendukung ke pemerintahan Desa Babakan yang memang delegasinya gitu kan, atau memang yang dikedepankan seperti program ketahanan pangan yang kelola BUMDes itu kepercayaan masyarakat muncul. Itu yang kita harapkan. Karena setelah melaksanakan kegiatan program nasional juga BUMDes punya beban moral untuk mengembalikan lagi sumber daya manusia atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa khususnya. Ini kan tidak gampang ya. Trust itu nggak gampang. Dibangun dan dijaga itu. Ya itu. Harga mahal. Untuk dibangun dan dijaga kita sepakati itu. Ya kita tetap kompak, selalu bekerja sama. Seperti apapun informasi, seperti apapun kendala, kita tetap bergandengan tangan. Karena tidak ada masalah yang maaf saya juga tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kadang perlu tantangan dari pengurus BUMDes, dari pihak lain, dari masyarakat sudah jelas. Dan ternyata ketika ini dibangun, kok nggak ada yang susah-susah amat sih, ya. Pas saat di jalan itu aman aja, aman aja. Enjoy jadinya. Gitu. Seperti sekarang kan ya alhamdulillah ini suatu kehormatan bagi kami ya pemerintahan Desa Babakan, ada tamu yang silaturahmi ya. Intinya kita silaturahmi ke BUMDes kita ya. Mungkin ada hal yang baik membola kalau ada yang bermanfaat dibawa, yang kurang-kurangnya dibuang aja. Bahkan kami pun tidak sungkan meminta ketika Bapak punya sesuatu untuk kami, dan suka-suka dikasihkan ke kami lah. Ini kan tidak berhubungan untuk lebih menyempurnakan lagi dan lebih baik lagi kami di sini. Ya memang tujuan saya tadi saya cerita ke Teteh, memang kami kan lagi mau merancang satu aplikasi. Untuk aplikasi ini untuk bisa digunakan oleh BUMDes. Bukan hanya BUMDes sebenarnya, tapi aktor-aktor yang terkait dengan BUMDes. Itu jadi contoh misalnya tadi kita diskusi ada BUMDesnya, ada kelompok masyarakatnya, ada distributornya atau channelnya kayak tadi bandar-bandar itu. Terus ada juga yang konsumen akhirnya. Jadi bagaimana kita mau menghubungkan aktor-aktor ini dalam satu ekosistem BUMDes, seperti itu saja sih. Jadi kalau sekarang kan kita sudah bisa mengidentifikasi aktor-aktornya, tapi sekarang tujuan kita tuh tadi selanjutnya adalah membangun arsitekturnya. Kayaknya data-data apa saja yang kita butuhkan gitu. Tadi misalnya data, berarti ada dari hasil penyampaian tadi ada data pengetul ya, ada data bandar misalnya, mitra warganya siapa saja yang sudah terdata, sama data-data penjualan mungkin ada SOP-nya itu kita digitalisasikan lah semuanya, seperti itu aja Bapak. Kami pamit langsung ke Purwakarta aja. Oke. Nanti berkabar aja ya. Lewat artis ini jangan suka-suka nggak tahu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang menjadi saudara dari salah satu desa di seberang sana dari NTT yang bisa bersilaturahmi ke BUMDes kembangan kami, BUMDes Sinergi. Dan mudah-mudahan hasil pertemuan, hasil silaturahmi ini intinya memberikan masing-masing kemanfaatan untuk kita semua yang di sini, juga untuk
saudara kita yang di sebelah sana. Mudah-mudahan ke depan bisa terjalin lagi komunikasi yang intens, membangun chemistry untuk kebersamaan. Ketika sisi baik dari kami boleh diambil, ketika dari saudara kita di NTT ada yang lebih baik juga jangan sungkan berikan untuk kami. Ke depan, alhamdulillah, silaturahmi ini BUMDes Sinergi semakin nampak jelas, tangguh, hebat, dan luar biasa. Pertemuan kita di Desa Sinergi Desa Babakan bersama dengan Bapak Kades dan juga dengan salah satu dosen dari Universitas Nusa Cendana NTT Kupang sudah selesai. Alhamdulillah juga kita mendapatkan informasi baru mengenai BUMDes dan insight-insight yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi khususnya kita sebagai pengurus BUMDes dan lebih umumnya lagi untuk masyarakat Desa Babakan, dan mudah-mudahan dari pertemuan ini menjadi salah satu langkah atau langkah pertama kita menjalin lagi kerjasama dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan oleh BUMDes sehingga bisa mempermudah atau memberikan jalan baru, suasana baru bagi BUMDes untuk mencapai tujuan BUMDes itu sendiri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.